Pada abad ke-13, dunia menyaksikan kebangkitan kekuatan baru yang mengguncang Asia, Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan para Han yang ambisius, bangsa Mongol bergerak cepat, menaklukkan wilayah demi wilayah, membawa ketakutan sekaligus kekaguman di sepanjang jalan mereka. Salah satu target terakhir di Asia Timur adalah dinasti Song, kerajaan besar yang telah lama menjadi simbol kejayaan Tiongkok. Dinasti Song, yang dikenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi, berusaha keras mempertahankan kejayaannya di tengah gempuran bangsa Mongol. Pertempuran sengit berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan strategi militer yang kompleks dan pengorbanan luar biasa di kedua belah pihak. Pertarungan ini bukan hanya soal merebut tahta, tetapi juga mempertahankan warisan budaya yang telah tumbuh selama berabad-abad. Namun, kekuatan dan kecepatan adaptasi Mongol terbukti terlalu kuat. Meski dinasti Song melawan dengan gigih, nasib mereka perlahan-lahan tergulung oleh badai Mongol yang tampaknya tak terbendung. Kota demi kota jatuh, dan dengan itu, berakhir pula satu era besar dalam sejarah Tiongkok. Kisah tentang perang Mongol melawan dinasti Song bukan hanya cerita tentang penaklukan, tetapi juga tentang keteguhan, inovasi, serta tragedi kejatuhan sebuah peradaban. Sebuah momen penting yang mengubah jalannya sejarah Asia untuk selamanya. Dinasti Song, yang berkuasa sejak abad ke-10, dikenal sebagai masa keemasan budaya dan teknologi Tiongkok. Mereka memperkenalkan inovasi besar seperti percetakan, penggunaan bubuk mesiu, dan navigasi maritim yang maju. Ekonomi berkembang pesat dengan perdagangan internasional yang menjangkau Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Namun, di sisi lain, kekuatan militer Song relatif lemah dibandingkan dinasti sebelumnya. Mereka lebih menekankan pada pemerintahan sipil dan budaya ketimbang kekuatan tempur. Hal ini menjadi salah satu kelemahan besar saat menghadapi bangsa-bangsa penakluk seperti Mongol. Sementara itu, di stepa Mongolia, Genghis Khan mempersatukan suku-suku nomaden dan membentuk mesin perang yang luar biasa efektif. Setelah kematian Genghis Khan, penerusnya melanjutkan ekspansi ke seluruh Asia, dan pada pertengahan abad ke-13, perhatian Mongol beralih ke wilayah selatan. Dinasti Song, Mongol telah menaklukkan dinasti Jin di utara Tiongkok, membuka jalan langsung menuju pusat kekuasaan Song. Bagi bangsa Mongol, menundukkan Song berarti menuntaskan dominasi mereka atas seluruh Tiongkok dan memperluas kekaisaran ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang ini, yang bermula sebagai serangan sporadis, segera berubah menjadi kampanye militer besar-besaran yang akan menentukan nasib dinasti Song dan masa depan Asia Timur. Pada awalnya, dinasti Song menggunakan pertahanan alami mereka, sungai besar, rawa-rawa, dan sistem benteng yang kuat. Wilayah selatan yang bergunung dan berair sulit ditembus, bahkan untuk pasukan Mongol yang terbiasa bertempur di padang terbuka. Song juga mengembangkan senjata baru, termasuk penggunaan bubuk mesiu untuk membuat granat, rudal api, dan meriam sederhana. Inilah salah satu contoh pertama dalam sejarah penggunaan senjata berbasis mesiu dalam skala besar. Strategi Song berfokus pada memperlambat gerak Mongol, sambil mencoba mempertahankan kota-kota penting di sepanjang sungai Yangtze. Pertempuran menjadi brutal, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Kota-kota seperti Xiangyang menjadi benteng utama dalam menghadang pasukan Mongol. Namun, bangsa Mongol tidak tinggal diam. Mereka beradaptasi dengan cepat, mempelajari teknik pengepungan dari insinyur Muslim dan Cina Utara yang sudah mereka taklukkan. Dengan alat-alat seperti trebuchet raksasa, mereka mulai meruntuhkan pertahanan benteng-benteng Song. Meskipun keberanian dan inovasi Song mengesankan, tekanan Mongol semakin kuat. Setiap kemenangan kecil yang diraih Song terasa semakin mahal, dan sumber daya mereka perlahan menipis dalam perang berkepanjangan ini. Pertempuran di Xiangyang, yang berlangsung dari 1267 hingga 1273, menjadi titik balik perang ini. Kota ini merupakan kunci pertahanan Song di sepanjang sungai Yangtze, dan jatuhnya Xiangyang membuka jalan langsung ke jantung wilayah Song. Pengepungan berlangsung selama hampir 6 tahun. Pasukan Song bertahan dengan gigih, menggunakan semua teknologi dan strategi yang mereka miliki. Namun, Mongol, dengan dukungan teknologi pengepungan baru, secara bertahap menghancurkan pertahanan kota. Pada akhirnya,
Setelah bertahun-tahun kelaparan dan serangan bertubi-tubi, Xiangyang jatuh ke tangan Mongol. Kekalahan ini mengguncang dinasti Song, mematahkan semangat mereka, dan membuka jalan bagi serangan langsung ke ibu kota. Kublai Han, cucu Genghis Han, memimpin langsung ekspansi ini. Dengan kekuatan militer yang belum pernah dilihat sebelumnya di wilayah tersebut, Mongol bergerak cepat menaklukkan kota-kota besar lainnya, satu persatu. Dengan Xiangyang sebagai pelajaran pahit, dinasti Song kini berada di ambang kehancuran. Mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa waktu mereka sebagai penguasa Tiongkok hampir habis. Pada tahun 1276, ibu kota dinasti Song, Lin'an, sekarang Hangzhou, jatuh ke tangan Mongol tanpa perlawanan besar. Kaisar muda Zhao Xian yang masih kanak-kanak menyerah, menandai berakhirnya kekuasaan utama Song. Namun, sisa-sisa loyalis Song tidak menyerah begitu saja. Mereka mengangkat anggota keluarga kekaisaran yang lain untuk melanjutkan perlawanan di wilayah selatan, membentuk apa yang disebut sebagai Song Selatan. Pertempuran sengit terus berlanjut di pesisir selatan Tiongkok. Salah satu momen paling heroik adalah pertempuran Yamen pada tahun 1279, ketika pasukan Song yang tersisa melawan armada Mongol dalam pertempuran laut besar. Dalam pertempuran itu, Jenderal Song terakhir, Zhang Shiji, bertarung hingga akhir. Kaisar muda Song, Zhao Bing, yang saat itu baru berusia 8 tahun, akhirnya memilih mengakhiri hidup dengan melompat ke laut, menolak menjadi boneka Mongol. Dengan kematian Zhao Bing, secara resmi berakhirlah dinasti Song, dan seluruh Tiongkok jatuh di bawah kekuasaan Mongol. Untuk pertama kalinya, negeri ini dipimpin oleh dinasti asing, dinasti Yuan. Kemenangan Mongol atas dinasti Song membawa perubahan besar bagi Tiongkok. Dinasti Yuan, yang didirikan oleh Kublai Han, memperkenalkan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap bangsa asing, memperluas perdagangan internasional, dan mempererat hubungan antara Asia dan Eropa. Namun, banyak warisan Song tetap hidup di bawah pemerintahan baru. Inovasi teknologi, sistem birokrasi, dan budaya sastra Song terus mempengaruhi perkembangan Tiongkok bahkan setelah kekuasaan mereka berakhir. Kejatuhan Song juga menjadi pelajaran tentang pentingnya keseimbangan antara kemajuan budaya dan kekuatan militer. Meski unggul dalam banyak bidang peradaban, kurangnya pertahanan yang kuat membuat Song rentan terhadap invasi. Bagi bangsa Mongol, penaklukan Tiongkok memperlihatkan kemampuan mereka tidak hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai penguasa yang mampu mengadopsi dan mengelola peradaban besar. Sementara itu, di mata sejarah, perjuangan dinasti Song hingga titik darah penghabisan tetap menjadi simbol keteguhan dan kecintaan terhadap tanah air, yang dikenang hingga kini dalam catatan sejarah Tiongkok. Perang antara Mongol dan dinasti Song adalah salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Asia. Ia menggambarkan pertarungan antara dua kekuatan besar, satu yang mewakili inovasi budaya, dan satu lagi yang membawa keunggulan militer tak tertandingi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan budayanya, tetapi juga oleh kemampuannya bertahan di tengah badai perubahan dunia. Meski dinasti Song akhirnya runtuh, warisan mereka tetap hidup, membentuk fondasi budaya dan teknologi Tiongkok yang berkembang dalam berabad-abad berikutnya. Dan di balik kehancuran itu, lahirlah era baru, di mana dunia mengenal dinasti Yuan. Bukti bahwa dalam setiap akhir, selalu ada awal yang baru dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia.